Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas satu topik yang sangat penting, namun sering diabaikan, yaitu tentang gejala awal kanker paru-paru yang sering terlewat. Kanker paru-paru adalah salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia, bahkan banyak penderitanya tidak sadar kalau penyakit ini sudah berkembang cukup jauh dalam tubuh mereka. Maka dari itu, supaya kita semua bisa lebih waspada, mari kita pelajari satu persatu gejala awalnya yang sering dianggap remeh. Ingat ya, semakin cepat kita tahu, semakin besar peluang untuk sembuh. Jadi, tonton video ini sampai habis dan simak baik-baik. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh secara tidak terkendali di paru-paru. Sel kanker ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain, termasuk otak, tulang, dan hati. Awalnya, kanker paru-paru bisa tumbuh dalam diam. Tidak menimbulkan nyeri, tidak ada keluhan, tahu-tahu baru terasa saat sudah masuk stadium lanjut. Tapi sebenarnya tubuh kita sudah memberikan sinyal sejak awal. Sayangnya, kita sering mengabaikannya karena mengira itu hanya masalah ringan. Salah satu gejala yang paling sering terjadi namun dianggap biasa adalah batuk yang tidak kunjung sembuh. Batuk biasa bisa sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Tapi kalau batuk sudah lebih dari 3 minggu dan tidak juga reda, itu harus diwaspadai. Terutama jika batuknya makin berat, makin sering, atau terdengar seperti batuk perokok. Bahkan pada beberapa kasus, batuk bisa terasa nyeri di dada. Orang kadang mengira itu hanya batuk biasa, atau batuk akibat alergi debu. Tapi hati-hati, batuk yang menetap bisa jadi pertanda ada gangguan serius di paru-paru. Lalu ada juga batuk berdarah. Nah, ini gejala yang sering dianggap, sekali dua kali gak apa-apa. Tapi batuk berdarah, sekecil apapun, tidak boleh disepelekan. Karena bisa jadi itu pertanda pembuluh darah di paru-paru terganggu akibat adanya massa atau tumor. Kadang darahnya hanya bercak kecil. Tapi kalau muncul terus-menerus, atau batuk berdarah disertai lendir, segeralah periksa ke dokter. Gejala lain yang sering diabaikan adalah sesak napas ringan yang makin menjadi. Kalau Bapak atau Ibu merasa napas jadi lebih pendek dari biasanya, padahal tidak melakukan aktivitas berat, itu juga gejala awal yang harus diperhatikan. Rasa seperti kehabisan napas, atau harus berhenti di tengah jalan karena tidak kuat lanjut jalan, bisa jadi karena saluran udara di paru-paru sudah mulai menyempit akibat pertumbuhan sel kanker. Dan yang lebih berbahaya, kadang orang hanya mengira itu karena usia, padahal bukan. Sesak napas itu bukan hal wajar kalau muncul tanpa alasan. Kemudian ada nyeri di dada, punggung, atau bahu. Rasa nyeri yang tumpul atau menusuk, apalagi kalau terasa makin parah saat bernapas dalam atau batuk, bisa jadi gejala kanker paru-paru. Karena ketika tumor mulai menekan dinding dada, saraf atau organ di sekitarnya bisa terpengaruh. Nyeri ini kadang tidak terasa jelas di dada, malah menjalar ke punggung atau bahu. Maka, kalau Anda sering mengalami nyeri seperti itu tanpa penyebab yang jelas, lebih baik periksa. Perubahan suara juga patut dicurigai. Kalau suara Bapak Ibu tiba-tiba berubah jadi serak,
padahal tidak sedang pilek atau flu, dan tidak membaik dalam waktu 2 minggu, bisa jadi itu tanda adanya tekanan pada saraf di sekitar pita suara akibat pertumbuhan tumor. Serak ini bisa terdengar seperti suara abis teriak atau suara parau. Kadang disertai rasa kering di tenggorokan. Ini adalah tanda penting yang sering diabaikan. Penurunan berat badan tanpa sebab juga merupakan tanda bahaya. Berat badan turun lebih dari 5 kg tanpa diet atau olahraga adalah sinyal bahwa tubuh sedang bermasalah. Pada penderita kanker paru-paru, penurunan berat badan ini terjadi karena energi tubuh dipakai oleh sel kanker untuk berkembang. Tubuh juga kehilangan nafsu makan, dan otot ikut menyusut. Gejala lainnya adalah kelelahan yang tidak wajar. Tubuh terasa lemas terus, tidak ada tenaga, meskipun sudah istirahat cukup. Ini karena sel kanker bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh dan menyerap nutrisi tubuh. Perasaan lelah yang mendalam dan berkepanjangan ini kadang disangka karena usia, tapi ternyata bisa jadi salah satu gejala awal kanker paru-paru. Kalau Anda atau orang tua Anda sering mengalami infeksi paru-paru seperti pneumonia atau bronkitis berulang dalam waktu singkat, itu bisa jadi karena adanya massa di saluran napas yang menyebabkan penumpukan lendir dan bakteri. Setelah sembuh sebentar, kambuh lagi. Ini tanda bahwa paru-paru tidak bekerja optimal, dan perlu diperiksa lebih lanjut. Wajah dan leher bengkak juga bisa menjadi petunjuk. Kalau wajah terlihat bengkak atau leher terasa penuh, ini bisa jadi karena adanya tekanan pada pembuluh darah besar di dada oleh tumor. Pembuluh darah yang tersumbat membuat cairan menumpuk di bagian atas tubuh, terutama wajah dan leher. Gejala ini jarang disadari sebagai tanda kanker paru-paru, tapi sangat penting dikenali. Satu lagi tanda yang cukup khas tapi sering tidak disadari adalah perubahan pada ujung jari. Ujung jari yang menebal atau membulat, yang disebut clubbing, sering muncul pada penyakit paru-paru kronis, termasuk kanker paru-paru stadium awal. Ini terjadi karena kadar oksigen dalam darah menurun akibat gangguan paru-paru. Sekarang pertanyaannya, siapa saja yang berisiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru? Perokok aktif dan pasif adalah kelompok paling berisiko. Lalu, orang yang tinggal di daerah polusi udara tinggi, orang yang bekerja di lingkungan dengan paparan zat kimia beracun seperti asbes, arsenik, atau radon, serta mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker paru-paru. Selain itu, penderita penyakit paru kronis seperti PPOK juga termasuk kelompok risiko tinggi. Jika Anda mengalami satu atau lebih gejala yang kita bahas tadi, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, jangan panik. Banyak gejala tadi juga bisa disebabkan oleh kondisi lain, seperti infeksi atau alergi. Tapi untuk memastikannya, Anda perlu melakukan pemeriksaan fisik, foto ronsen dada, CT scan jika dibutuhkan, tes dahak atau biopsi, serta pemeriksaan fungsi paru. Semua ini bisa didiskusikan dengan dokter spesialis paru. Jangan menunda jika ada gejala yang muncul lebih dari 2 minggu. Untuk pencegahan, berhenti merokok adalah langkah paling penting. Hindari paparan asap rokok dan polusi udara, gunakan masker jika bekerja di lingkungan berisiko, konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah dan sayur, rajin olahraga dan jaga berat badan, serta periksa kesehatan paru-paru secara berkala terutama jika ada riwayat keluarga. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama tentang gejala awal kanker paru-paru yang sering terlewat, mulai dari batuk berkepanjangan, suara serak, berat badan turun, hingga infeksi paru yang berulang. Dengan mengenali tanda-tanda ini lebih awal, kita bisa lebih cepat bertindak dan mencegah kondisi menjadi semakin parah. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Sampai jumpa di video berikutnya di Hidup Sehat Official. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan umur panjang.